Ya, jadi kalau kita berbicara langsung saja kita sebut Nggih. cumi-cumi darat ya, Mas, Oh, ya. cumi-cumi darat Biar ya? lebih kriuk-kriuk gitu. Iya. Jadi memang banyak faktor, Mas. Ya. Jadi mulai dari usia armada. Kadang maintenance armadanya sendiri itu dirasa kurang, Mas. Belum Padahal kita optimal. Harusnya ada jalur khusus. Mhm. Kenapa? Supaya ya tidak terganggu transportasi yang Oh, lain. Ini kami sudah melakukan suatu kajian. Mhm. Kedepannya itu kalaupun ada penambahan rute, kami pengen, konsep kami gitu, Mhm. pengennya itu nanti ukuran seperti mobil pribadi, Mas. Atau istilah kami sub feeder. Hai Tribuner, jumpa lagi dengan saya Is Widodo, News Manager Tribun Jateng dalam acara Tribun Topik. Tribuners, akhir-akhir ini, belakangan ini banyak laporan dari netizen melalui Tribun Jateng, melalui Pemkot Semarang juga, aduan kritik saran mengenai BRT, ya, Bus Rapid Run Kota Semarang yang memberikan layanan kepada masyarakat Kota Semarang. Nah, untuk menjawab hal itu, Tribun Topik menghadirkan orang yang paling kompeten untuk menjawab itu, yaitu Kepala BLU BRT Kota Semarang, Bapak Haris Ya, Setio Yunanto. Yunanto, Nggih. atau saya biasa panggil Mas Haris. Assalamualaikum Mas Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Is. Boleh menyapa Tribuners masyarakat Semarang? Boleh? Iya. Halo, selamat siang masyarakat Semarang, penikmat BRT. Penikmat BRT. Iya. Saya pernah naik BRT, Mas Iya. Haris. Mas Haris, sebelum panjang lebar ke nanti saya bacakan ya pertanyaan-pertanyaan pembaca itu. Iya. Saya mau tanya dulu, sebenarnya BRT itu Iya. filosofi dan tujuannya apa? Iya. Itu satu. Yang Ya. kedua, dalam sebulan atau sehari itu rata-rata kira-kira BRT itu mengangkut berapa orang? Ya. Terus BRT itu kita punya berapa armada sih Iya. untuk masyarakat Kota Semarang? Boleh cerita, Mas Haris? Siap, boleh, Mas. Jadi gini, Mas. Asal-usul BRT itu adalah amanat undang-undang Oh. nomor 22 tahun 2009. Hmm. Yang mana pemerintah kota atau kabupaten itu wajib menyelenggarakan kegiatan transportasi massal. Oh. Ya, jadi wajib menyediakan, Mas. Sehingga siap. pada 2009 ya, mungkin lebih tepatnya 2010 itu BRT Trans Semarang resmi berdiri. Ya, sampai saat ini itu kita punya 8 koridor utama, 4 feeder dan 1 layanan malam. 1 layanan malam. Jadi total kurang lebih ada 13 trayek. Nah, itu untuk jumlah armadanya sendiri kita kurang lebih ada 310. Banyak ya? Ya, Total 310. Total 310. Termasuk feeder. Termasuk feeder. Jadi mulai dari big bus, medium bus, sampai ke Yang feeder. kecil, yang kecil, Ya, ya. yang kecil. Minibus itu ya. Iya. Untuk jumlah penumpang sendiri, Mas, rata-rata harian itu kami bisa mengangkut kurang lebih 35.000 penumpang. Satu hari Satu rata-rata. hari, Dari rata-rata. total armada. Iya, Mas. 35.000 orang. Banyak juga ya, berarti orang Iya, Mas, mobilitas di Kota alhamdulillah. Semarang ya. Iya, Mas. Oh, siap. Untuk 1 tahun sendiri, di tahun kemarin, alhamdulillah kita berhasil mengangkut kurang lebih 13 juta penumpang. Wow, 13 juta penumpang. Iya. Mas Haris, untuk mengangkut 13 juta dalam setahun itu kira-kira APBD-nya berapa untuk membantu mereka itu? Kalau untuk APBD-nya sendiri kebetulan di Kota Semarang juga sudah pemerintah ini sangat komit, Mas, di bidang transportasi. Ini terbukti dengan adanya perda terkait perhubungan yang mana salah satu klausulnya itu menyampaikan minimal 5% untuk mensubsidi transportasi. Ada bunyinya begitu ya? Iya, ada bunyinya seperti itu. Siap. Baik, terima kasih Tribuners. Ternyata armadanya ada 310. Banyak juga. Iya. Ini ada pertanyaan pembaca, Mas. Siap. Kemudian sebentar, Mas Haris, halo pemerintah Kota Semarang, ini kenapa kok BRT sering mengeluarkan asap hitam? Mas Haris bisa jawab? Bisa dong. Gimana, Mas? Ya, jadi kalau kita berbicara langsung saja kita sebut cumi-cumi darat ya, Mas. Oh, cumi-cumi darat ya? Biar lebih kriuk-kriuk gitu. Jadi memang banyak faktor, Mas. Jadi mulai dari usia armada. Jadi memang ada di beberapa koridor itu usia armada lebih dari 10 tahun. Itu milik pemerintah kota atau mitra?
milik pemerintah kota, Mas, Oh, milik khususnya. pemerintah kota Nggih. ya. Oh. Yang kita tahu ya di koridor 1, Mangga Penggaron, dan koridor 5, PRPP Metese. Oh, Metese. Nggih. Itu sering Itu keluar asap ya? ya, itu hibah dari pusat, Mas. Dari Nggih. Jakarta. Iya, dari Nasional. Kementerian Perhubungan. Oh, gitu ya. Iya, Oh, gitu. Tapi kita bermitra juga dengan beberapa pengusaha gitu ya. Untuk Iya, Mas. Selain 2 koridor itu kita menggandeng pihak ketiga. pihak ketiga ya, Iya. dengan perjanjian tertentu Iya, gitu ya. heeh. Siap. Terus kalau keluar asap hitam tuh kira-kira solusinya apa, Mas Haris? Kalau kita berbicara solusi, karena kita lihat dulu ya, Mas, Iya. akar permasalahannya itu kan kompleks. Tadi mulai dari usia armada, terus yang kedua, kadang maintenance armadanya sendiri itu dirasa kurang, Mas, belum Padahal kita- optimal. padahal kita- Padahal setiap harinya selesai layanan itu ada Cek. ada maintenance. Mekaniknya, cek semuanya kita, Iya, maintenance-nya ya. iya. Oh, gitu ya. Maintenance yang dilakukan oleh pihak ketiga, tapi tetap dari pihak internal kami ada pengawasan, Mas. pengawasannya, Iya. monitornya di situ ya. Oke, terus ada lagi faktor topografi atau demografi. Naik turun. Betul, Mas, Belok-belok. naik turun. Nggih. Terus skill pramudi juga Oh, gitu, berpengaruh. pengemudinya ya. Pengemudi, Oh, Mas. gitu Kadang ya. ketika menjemput, menaik turunkan penumpang di suatu halte atau rambu, itu yang seharusnya di gigi 0 atau gigi 1 itu masih berada di gigi 3, Mas. Oh, Jadi ngeden ya, begitu ngeden. digas, Hmm, itu. siap. Mas Haris, kan dari 310 armada itu sebagian ada yang menggunakan BBG ya, bahan Iya, bakar gas, atau itu masih berguna atau sudah diganti lagi? Jadi untuk program BBG itu kan ceritanya dulu Iya. kan ada kerjasama dengan pemerintah Jepang, Oh, dengan Toyama. Jepang. Tapi kaitan dengan pengadaan alatnya saja. Hmm, Untuk program BBG-nya sendiri sebenarnya sampai sekarang, karena kemarin COVID ya, Mas ya. Jadi banyak partisi-partisi alatnya itu yang rusak. Oh, Dan gitu. ternyata karena saya gabung itu sejak 2023, ya, saya mendalami itu, ternyata partisinya itu harus Jepang. dari luar, Mas. Nggak harus dari Jepang. Oh, gitu. Iya, harus inden dari luar. Nah, inilah yang salah satu faktor yang menghambat kita. Oh, anunya di situ ya, kendalanya ya. Iya, heeh. Baik. Berarti ada rencana pengadaan diubah lagi ke BBM, atau kira-kira pemerintah punya rencana pengadaan bis listrik untuk BRT, Mas? Nggih, jadi untuk saat ini nggih, Mas. Ya, ya. Kalau kita berbicara bis listrik, memang tentunya kita harus punya finansial yang gede, Mas. Oh, Modal mahal. yang gede. Iya, Mas. Oh, Ini spill ya, Mas, Ngobrol-ngobrol ya, ya. Harga satu unit bis besar kayak yang Mangga Penggaron itu, Iya, itu nilai investasinya kurang lebih 5M. 5M. Itu yang elektrik bus. Kalau yang bis Ya. mediumnya itu 2,5M. Listrik. Ya. Oke, terus Tapi kalau yang konvensional ini kan beda, Berapa? Mas. Yang big bus itu paling setengahnya. Oh, Nggak gitu ada ya? malah. Ya. mobil kendaraan listrik masih lebih Nggak mahal ada ya. setengahnya dari 5M. Seperti itu. Baik, terima kasih. Tribuners, ternyata sedang digodok juga untuk pengadaan pengembangan BRT ini dengan armada listrik. Tapi masih dihitung-hitung kok kayaknya lebih mahal daripada yang konvensional. Baik, terima kasih tadi yang bis ngepul atau mengeluarkan asap hitam sudah ada jawabannya, penjelasannya, dan solusinya. Ini ada lagi pertanyaan, Mas Haris. Iya. Mengapa kok saya nunggu di halte kira-kira lebih dari 1 jam? Memang faktanya seperti apa, Mas Haris? Hitung-hitungannya itu. Iya, jadi memang beberapa fakta terbukti, Mas. Iya. Memang betul ada yang seperti itu. Jadi gini, sekalian mengedukasi nggih, Iya. bahwa sejatinya itu Trans Semarang itu kalau mau disebut BRT sebenarnya kurang cocok, Mas. Kurang pas ya? Kurang pas. Pasnya Kenapa? apa, Mas? Syarat utama BRT itu adalah mempunyai jalur khusus. Oh, kayak Jakarta. Laras. Jalur khusus. Jalur khusus, Ya. Saya nggih. pernah masuk motor lewat situ. Iya, Mas. Terus? Jadi harusnya ada jalur khusus. Kenapa? Supaya ya tidak terganggu transportasi yang Oh, lain. iya, iya. Nggak ngefek ke menit-menitnya tadi ya. Leres. Nah, karena apa? Karena kita belum punya jalur khusus, tapi apapun itu kami tetap membuat skema penyesuaian headway, Mas, antar unit. Oh, gitu ya. Jadi kita punya formulasi antara armada satu dengan armada yang lain itu dilepas sepersekian menit itu kita sudah punya. Idealnya berapa menit teorinya, Mas?
Kalau idealnya itu kita lihat sikon dulu, Mas. Ya. Di jam padat nggih, misal pagi dan sore. Oh, beda ya. Iya, jadi di jam padat pagi dan sore itu biasanya kita per 5 menit jalan, Mas. Per 5 menit ada hal di depan Ada halte lewat. armada, ya. Oh, gitu ya. Tapi di luar jam padat kita perpanjang headway-nya, Mas. Bisa 10 sampai 15 menit. Oh, gitu ya. Ya karena kita belum punya jalur khusus. Jadi poin kedua yang mempengaruhi kenapa Bisa waktu 1 jam tunggunya bisa lama lama, itu dinamika di lapangan, Mas. Kita nggak bisa mengontrol karena lalu berbagi lintas. jalan. Leres. Gitu. Tribuners, ternyata jalur BRT di Kota Semarang ini masih menyatu dengan jalur umum ya, Iya. sehingga waktunya meskipun di schedule sedemikian rupa kadang bisa mengalami penambahan waktu ya, karena di jalan kondisinya juga berubah-ubah. Iya. Apalagi kalau pagi berangkat sekolah, berangkat kerja, atau sore pulang kerja. Ya, kita berebut lagi ya ini Mas Ares ya. Ya. Apakah kenapa ada juga penumpang diturunkan di pinggir jalan ganti armada? Ini betul nggak ada yang demikian, Mas? Betul ada, Mas. Oh gitu ya? Ya, jadi yang pertama mungkin yang ingin kami sampaikan, kami mohon maaf dulu atas ketidaknyamanannya, karena memang kenapa itu kami lakukan, sebenarnya itu adalah suatu upaya kami, komitmen kami untuk meningkatkan layanan Trans Semarang, Mas. Kenapa? Karena selama ini kan banyak sekali aduan ya, AC mati dan Oh iya, sebagainya lah. sumuk ya. Ya, kami mulai ini Mas, mulai memberlakukan ada aduan dikit langsung kita kembalikan ke garasi untuk maintenance, Mas. Jadi alhasil ya kadang baru setengah jalan kita drop seluruh penumpang di suatu halte, nanti kita jemput pakai armada susulan. Lagi ya. Armada ini kita suruh balik ke garasi langsung, Mas. Karena kondisi yang Untuk maintenance itu tadi. Oh, maintenance itu ya. Padahal waktu mau berangkat sudah pengecekannya sudah bagus ya. Iya. Maintenance dan lain sebagainya rutin ya, Mas Haris ya. Apakah saat ini sudah ada program perbaikan jangka panjang untuk peningkatan kualitas armada BRT? Kira-kira apakah ada penambahan atau modernisasi armada? Cerita coba Mas Haris. Jadi kalau untuk program jangka panjang tentunya sudah ada, Mas. Sudah ada. Apalagi dengan kepala daerah yang baru ya, Mas. Alhamdulillah. Mbak Agustina Wilujeng. Salah satu program beliau itu kan memprioritaskan transportasi. Oh, iya. Hal ini terbukti dengan tanggal 2 Mei kemarin bertepatan dengan ulang hari jadi Kota Semarang. HUT Pemkot Semarang 2 Mei. Beliau meluncurkan program gratis bagi pelajar dan mahasiswa Kota Semarang. Wah. Seharusnya kan tidak harus pas ulang tahun saja ya. 3 bulan sekali atau apa gitu ya. Oh, berarti sudah ada program jangka panjang untuk jangka panjangnya sendiri saat ini sudah kami sedang mengusulkan, Mas. Kami sedang mengkaji, menghitung kira-kira kalau kita ke bis listrik kebutuhan anggaran berapa, kita mau mengaktifkan BBG lagi kebutuhan anggaran berapa, itu sedang kita godok, Mas. Halo Pemkot Semarang. Adakah langkah untuk memastikan bagi penumpang yang nyaman dan aman bagi masyarakat? Itu sudah ada CCTV-nya belum sih, Mas? Sudah ada. Oh, sudah. Sudah ada. Pintu juga tutup otomatis ya? Iya. Jadi tidak mungkin ada copet di situ ya? Belum tentu, Mas. Oh, belum tentu. Ini masyarakatnya mengadu minta yang lebih aman dan nyaman. Kira-kira Mas Haris bisa menjawab seperti apa ini? Jadi yang pertama tentunya kita punya yang namanya standar pelayanan minimal, Mas. Oh, SOP-nya ya? Iya, SOP-nya. Standarnya. Terus? Kenyamanan, keamanan, keselamatan. Harum? Ya, betul, Mas. Harum. Betul. Karena banyaknya dinamika yang ada ya, Mas. Saya mungkin saat ini pelayanan kami memang terlihat begini adanya. Tapi tidak kemudian menjadi suatu hambatan bagi kami. Itu yang jelas kami memiliki tim, itu namanya tim pengawas armada, Mas. Oh gitu. Beberapa belakangan ini itu banyak sekali aduan pelecehan seksual. Ini contoh gitu. Iya, contoh salah satunya Contohnya itu. Oke. Karena di halte maupun di armada kita punya CCTV. Jadi pada hari itu atau paling lama besoknya, Mas, si pelaku pelecehan itu kita bisa temukan. Oh gitu ya. Bisa kita ada tangkap. CCTV-nya ya. Iya. Di halte ada, di bus ada ya. Ada, iya. Tribuners, hati-hati loh, jangan berbuat jahat ya. Ternyata di busnya itu ada CCTV. Di haltenya juga ada ya.
Jadi kalau di halte para calon penumpang itu lihat handphone, main game apa, kelihatan ya kira-kira. Kelihatan, Mas. Mau disetel apa juga kelihatan di situ ya. Iya. Ternyata sistem perangkat pengamanannya sudah luar biasa Oke. ya. Lagi Mas Haris, Iya. Sudah beberapa tahun kayaknya tidak ada pembaharuan atau peremajaan armada BRT. Benarkah demikian? Benar, Mas. Oh gitu ya. Ya. Sudah berapa tahun, Mas? Jadi kurang lebih sudah, kalau kita berbicara koridor 1 dan koridor 5 ya, Mas. Ya, awal dulu ya itu Iya, ya. itu kan hibah dari 2015, Mas. Udah 10 10 tahun. tahun. Tidak Iya. ada perbaruan lagi ya, peremajaan lagi ya. Iya. Ada planning untuk peremajaan nggak, Mas? Kalau planning kita sudah ada, Mas. Kita kemarin sudah merapatkan juga dengan DPRD. Itu rencananya nanti roadmap kami dari 2026 sampai 2030 akan melakukan peremajaan secara parsial, Oh, berkala. Jadi nanti di masing-masing koridor, di konsep kami itu masing-masing koridor nanti ada 2 sampai 3 unit yang diremajakan. bertahap ya, Bertahap. 3 gitu ya. Oke. Mas Haris, ada nggak rencana pembukaan rute baru karena desakan masyarakat, misalnya permintaan masyarakat daerah mana gitu, ada nggak? Kalau desakan masukan itu pasti ada, Mas. Boleh nggak? Di mana atau kira-kira mau dipenuhi nggak gitu? Karena dulu Undip dan UNES itu juga banyak orang minta kan. Betul. Akhirnya diadakan, Iya. termasuk jalurnya diperbaiki. Iya. Faktanya kan masih naik turun juga sekarang kan. Iya, betul. Dan yang sering dikeluhkan asapnya hitam di situ juga, Mas Haris. Iya, betul, Mas. Jadi kalau untuk penambahan rute sendiri sebenarnya sudah beberapa kali kami melakukan kajian, Mas. Jadi kembali lagi untuk penambahan rute itu di ujungnya itu ya masalah finansial. Oh, Mas. finansial, anggarannya. Anggarannya, Oh, Mas. gitu ya. Jadi ini kami sudah melakukan suatu kajian. Kedepannya itu kalaupun ada penambahan rute, kami pengen, konsep kami pengennya itu nanti ukuran seperti mobil pribadi, Mas. Atau istilah kami sub feeder. Oh, feeder. Jadi lebih kecil dari feeder lagi. Oh, lebih kecil daripada yang sekarang ada itu ya? Iya, Feeder jadi itu ya? bentuknya kayak angkot pada umumnya, iya, tapi iya. nanti ber-AC dan kita mau coba teknologi yang TOB, Oh, gitu ya. tap on bus itu. Terima kasih Mas Haris. Satu lagi ini yang penasaran. Untuk merekrut Ya. driver atau Iya. pengemudi itu apakah ada standarnya, kemudian usia atau SIM-nya apa, tes kesehatannya bagaimana, mereka dicek termasuk anti narkoba dan lain sebagainya, itu ada berapa lama sekali, cerita Mas Haris? Oh, siap. Jadi untuk perekrutan pramudi sendiri, Oh, namanya apa? pramudi. Oh, pramudi. Pramudi atau yang biasa kita sebut driver. Oh, drivernya ya, Iya. siap. Itu secara teknis mekanismenya ada di pihak ketiga, Mas. Oh, ada pihak Yes, ketiga. ada di pihak ketiga. Tapi kami juga memiliki SOP kaitan dengan rekrutmen itu. Jadi minimal dari SIM itu harus punya SIM B1 umum. B1 umum. Oke, terus secara kesehatan juga harus tes narkoba dan sebagainya. Harus betul-betul fix ya. Iya. Oke, terus Oke, terus sampai saat ini kami meminta kepada seluruh operator untuk melakukan psikotes setahun sekali, Mas. oh, rutin ya. Rutin, tes ya. kejiwaannya ya. Leres. Terus Seperti itu. Terus juga usia ada nggak? usia kita batasi, Mas. Kurang lebih 40. Itu sudah 40 naik, itu akan menjadi pertimbangan khusus. Oh gitu ya. Iya. Berarti saya udah nggak bisa ngelamar ya. Ya monggo kalau mau coba. Terus pengalaman driver atau rute Iya. dan sebagainya ada ya Mas itu. Kita seleksinya serahkan ke pihak ketiga, tapi kita tetap item-itemnya apa itu kita tentukan ya. Iya, iya. Oh gitu. Berarti ada berapa orang kira-kira Mas? Para mudinya. Apa namanya tadi? Pramudi. Pramudinya itu Iya. ada berapa? Krunya itu? Jadi kalau pramudi itu matematikanya gini, Mas. Iya. Dia 1/2-nya jumlah armada. Oh gitu. Iya. Jumlah armada 310. Berarti kali Dikali 1,5. 1,5. Oh Iya. baik. Silakan netizen hitung ya. Kira-kira jumlahnya itu. Ada rekrut lagi bertahap peremajaan itu ada ya? Ada. Oh gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Tribuners. Ini Mas Haris, Kepala BLU BRT Kota Semarang sudah menjawab dengan tegas, ringkas, dan jelas. Saya mau minta satu lagi statement
closing statement dari Mas Haris selaku Kepala BLU BRT Kota Semarang untuk masyarakat Kota Semarang yang kita layani setiap hari. Silakan Mas Haris. Matur suwun Mas Is. Jadi bagi masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya kami mohon untuk bisa lebih memanfaatkan layanan Trans Semarang, dan tentunya kami juga sangat open terhadap kritik saran masukan yang mana nanti akan menjadi refleksi bagi kami guna peningkatan kualitas layanan kami. Luar biasa. Seperti itu. Terima kasih Tribuner, terima kasih Mas Haris. Mas Is. Jangan kapok, nanti kita Enggak. kesini lagi. Siap. Kalau ada pertanyaan pembaca, saya langsung ke Mas Haris ya. Siap. Biar kita jawab. Iya. Tribuners, jangan lupa lihat di video Tribun Jateng, di media sosial, di koran cetak, dan tribunjateng.com online. Dari Tribun Topik hari ini bersama Kepala BLU BRT Kota Semarang, Bapak Haris Setyo Yunanto. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.